kawan maritim, kembali lagi dalam program Kabar Maritim. Masih seputar museum, kepelabuhanan, dan kemaritiman. Hari ini tayangan kita mengenai sebuah acara yang ada di Museum Maritim Indonesia. Tepatnya di tanggal 19 Juli 2023 kemarin, Port Lovers mengadakan acara kumpul-kumpul di Museum Maritim Indonesia. Acara ini difasilitasi oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Tanjung Priuk dan PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita intip yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada Pak Wahyu perwakilan dari PT Indo Regional 2 Tanjung Priuk. Terima kasih Pak sudah datang. Kemudian ada Pak Sahendra, mewakili dari keluarga Insinyur Haji Juanda. Pak, selamat datang. Terima kasih sudah datang. Kemudian ada Pak Kapten Baidawi. Terima kasih Pak sudah menjadi spesial guest kabin, dan ada Pak Dani Utama. Sekali lagi Pak terima kasih, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang sudah datang ke Museum Maritim. Ya, selamat pagi. Saya perkenalkan Tinia Budiati yang mengelola museum ini, ingin mengajak masyarakat pencinta pelabuhan atau port lover kita sebut itu untuk membentuk, ayo kita menggerakkan bahwa Indonesia tuh ada 2.500 pelabuhan, masa tidak ada komunitasnya? Dan inilah yang menjadi embrio nantinya bagaimana kita bisa menggerakkan, mendekatkan pelabuhan itu kepada masyarakat, bukan hanya mereka yang berprofesi di bidang kemaritiman tetapi juga masyarakat umumnya. Saya kira demikian, terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar, tapi marilah kita gunakan hari ini untuk fun, have fun, senang-senang, tapi juga menginspirasi dan memberikan masukan untuk bagaimana kita mengembangkan kecintaan kita kepada pelabuhan di Indonesia khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Museum Maritim Indonesia, Pelabuhan Indonesia Persero. Saya mewakili dari Pak GM, Pak Adi Sugiri, karena beliau pada seminggu kemarin berduka, jadi kami diamanahkan untuk dapat hadir di sini dengan para pecinta pelabuhan untuk bisa sharing session, kemudian brainstorming apa yang terjadi di pelabuhan saat ini dan mengeluarkan ide terkait dengan komunitas pelabuhan, sehingga kita bisa melihat dari perspektif masyarakat juga apa masukan bagi kami dan apa perbaikan bagi kami ke depannya, sehingga kami bisa memperbaiki diri dan bisa lebih baik dari yang saat ini kami capai. Kemudian kami juga ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, dan inilah yang kami lakukan dan juga meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Pak Dani Rusli pada waktu dulu membangun Museum Maritim, dan kami menjaga dan sekalian juga bekerja sama dengan anak perusahaan kami PT MLI dalam hal ini untuk mengoperasikan Museum Maritim ini. Boleh bertanya kali ya ke Bapak Ibu sekalian, saya ingin tahu deh, di benak Bapak Ibu sekalian, apa sih yang terlintas, 3 saja terkait dengan pelabuhan? Kapal 1, 2, oh iya laut ya pasti ya. Oh iya sah bandar, ya benar-benar sah bandar. Peti kemas, bea cukai, laut, kapal, peti kemas, sah bandar, bea cukai. Kapten ya, ini ada Kapten Badawi di sini.
Jadi benar Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga banyak stakeholder yang ada di sini, mulai dari sisi laut dan sisi darat. Sisi laut itu nanti dari Kapten Peduli yang mandu, kemudian sisi darat selain dari kami untuk bongkar muat, juga ada stakeholder lainnya, yaitu ada karantina, ada bea cukai, ada kesehatan, ada SKP 3, ada Lantamal dan sebagainya. Itulah komunitas yang ada di pelabuhan. Dan kami apresiasi juga Bapak Ibu udah ngerti, minimal tahulah apa sih ekosistem daripada pelabuhan itu dan apa pihak-pihak yang berkecimpung di pelabuhan itu. Kami buka acara diskusi tentang pelabuhan ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pelabuhan sebagai pintu gerbang dan penggerak ekonomi nasional membuka harapan dan masa depan Indonesia, membuka semangat untuk terus bergerak maju dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim, simbol perdagangan dunia. Tahu nggak gambar uang 40.000 itu gambar siapa? Orang tahu uangnya tapi nggak tahu gambarnya itu siapa. Nah ini ya Pak Juanda Kartawijaya. Makanya, nah saya itu cucunya dan kebetulan di sini ada putrinya. Coba dilihat nanti, abangnya mirip nggak? Coba lihat dulu. Mari dulu. Nah ini ibu saya. Abangnya mirip kan sama ini? Nah jadi sudah tahu ada putrinya yang digambar Pak Prima ini, ibu saya Bu Nurwati Anda namanya, di Bapak Ibu sekalian. Berikutnya juga saya terima kasih Pak Perindo, Pak Wahyu, ada Pak Daniel, ada Pak Kapten Doi, Bu Tinia terutama Malam Museum sudah memberikan kesempatan kami untuk mengisi pertemuan pertama untuk para pencinta pelabuhan ini yang akan dibikin komunitas katanya. Insya Allah tentu kami mensupport dan harus, karena memang Indonesia kaya besar akan lautnya dan pintu masuk dari laut itu ialah pelabuhan. Nah, tadi lah sejarah yang saya sampaikan. Indonesia itu 70% sia laut dan laut itu harus punya pintu bagi kita semua. Pintunya itu ialah pelabuhan. Nah, ini garis besar dari sejarahnya Insinyur Juanda, Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Beliau itu merupakan Perdana Menteri terakhir Republik Indonesia yang ke-10. Jadi Indonesia punya Perdana Menteri pertama, Pak Sultan Syahrir, dan ke-10 yaitu terakhir ya Pak Juanda ini. Pelabuhan Tanjung Priok dulu batasnya sampai Cempaka Putih, sampai ke Kemayoran, sampai ke Kelapa Gading. Tujuannya supaya pelabuhannya luas, industrinya dibangun di dalam sehingga biayanya bisa murah pulang perginya. Kalau sekarang orang mau ekspor, barangnya ada di Bekasi, truknya ada di Kelapa Gading, kontainernya ada di Cakung. Jadi kalau mau pergi ekspor sekali gerakannya dari Cakung ambil depo ke sana ada 5 kali gerakan, nggak perlu. Itu yang membedakan kenapa biaya logistik kos di pelabuhan tinggi. Jadi biaya pelabuhan tinggi itu bukan gara-gara orang kutipan-kutipan minta di depan itu enggak. Jadi orang itu kenapa biaya pelabuhan tinggi itu karena tidak efisien. Kembali ke cerita pelabuhan, pertama kali saya kan rumah sih di Geger Kalong Pak, dingin, pindah ke Tanjung Priok. Waduh, luar biasa. Kalau bayangin Tanjung Priok aja belum pernah saya lihat kapal laut Pak, belum pernah. Tahun 90 itu saya masuk ke sini, lihat kapal laut gila, gede banget ini kapal laut, luar biasa di sini. Tapi memang ibu saya udah khawatir aja kalau masuk Tanjung Priok itu serem, wah preman dan lain-lain, wah luar biasa, takut ya. Biasa dari Bandung datang ke sini takut. Tapi ternyata sejalan dengan waktu ya, orang-orang yang di pelabuhan itu ya cute-cute juga ya karena ya, terus bawahnya aja biasa-biasa aja gitu ya. Mana kapal itu tiba di pelabuhan, dan salah satu yang profesi karyawan pelabuhan yang membawa kapal ke pelabuhan itu adalah
pandu dalam istilah internasionalnya yaitu maritime pilot, yaitu seorang karyawan Pelindo yang ditugaskan oleh Pelindo untuk menyambut kedatangan kapal untuk bersandar di pelabuhan sehingga kapal tersebut dapat sandar dengan aman dan bagaimana kapal itu sandar di tempatnya yang telah ditetapkan. Kita bisa lihat seorang kapten baru cara naiknya dan salah satu dari kita cara naiknya. Nanti kita. Beda ya cara naiknya ya. Ini kapalnya kenceng loh, ini sambil jalan loh, sambil jalan. Nah ini yang ngambil gambar saya lagi pegangan. Jadi untuk diketahui bahwa untuk menjadi seorang pantru itu kita dikirim ke Kementerian Perhubungan selama 4 bulan pendidikan, terus 1 bulan praktek lagi untuk mematuhi kegiatan-kegiatan tersebut. Baru habis itu dilantik oleh Kementerian Perhubungan. Di sini kita juga lihat ada banyak anak-anak gitu ya. Jadi kita pengen tahu nilai-nilai yang diajarkan oleh beliau sehingga Bapak juga bisa berbagi sama kita di sini. Kita bisa lebih cinta sama lautan Indonesia, terlebih lagi sama bangsa kita. Itu aja. Berkesan buat saya, Bapak itu sangat disiplin dalam waktu. Jadi kemanapun kita pergi mesti dihitung ya, undangan jam itu sampai itu selalu begitu. Sampai itu juga berkesan bagi saya sendiri. Jadi saya selalu dalam bekerja juga begitu. Waktu itu saya betul-betul perhatikan Bahwa Indonesia ini sangat luas dengan 2.500. Apakah dari 2.500 pelabuhan itu sudah termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus, Pak? Karena saya yakin dari pelabuhan-pelabuhan tikus inilah banyak kerugian negara, Pak. Misalnya penyelundupan untuk menghindari pajak atau narkoba ataupun bisa digunakan oleh separatis untuk menentukan senjata. Itu siapa yang mengawasi dan bagaimana caranya? Dengan adanya acara ini diharapkan port lover semakin jatuh cinta lagi di dunia pelabuhanan dan kemaritiman Indonesia. Nah, kawan maritim, sampai di sini dulu ya tayangan kita. Doakan semoga ada event-event selanjutnya sehingga kawan maritim semua dari ujung Sabang sampai Merauke bisa mengikuti acara ini dan datang langsung ke Museum Maritim Indonesia. Oke, sampai jumpa di tayangan minggu depan. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim,